Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur, bersukacita menyambut firman Tuhan hari ini untuk kita bersama-sama merenungkannya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama mengucapkan salam revival untuk kita terus mengingat agar perubahan terjadi di tengah-tengah kita. Salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya. Mari Bapak Ibu langsung saja kita akan membaca ayat kita di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Puji Tuhan, saya memberikan tema hari ini, kecongkakan menghancurkan. Berbicara tentang kecongkakan, Bapak Ibu, hal ini tentu saja bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa kemungkinan kita pun mengalami, pernah melakukan kesombongan atau kecongkakan. Ada macam-macam latar belakang seseorang itu menjadi congkak. Bisa karena merasa sudah berhasil untuk meraih impiannya. Bisa karena merasa nasib hidupnya itu lebih baik daripada orang lain. Bisa juga karena merasa mereka adalah dari keluarga terhormat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak macam latar belakang mengapa orang itu bisa menjadi sombong atau tinggi hati. Arti dari congkak itu sendiri adalah merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Jadi memposisikannya adalah lebih dari rata-rata atau lebih daripada lain. Tetapi ini adalah perasaan mereka. Orang yang congkak itu adalah merasa. Terkadang tidak seperti yang dia banggakan atau tidak seperti yang dia ucapkan. Itulah orang yang congkak. Dalam versi paralel, congkak di situ di dalam ayat ini adalah sombong. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B berbicara tentang congkak, Allah sangat menentangnya. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dengan jelas firman Tuhan menentang orang-orang yang sifatnya itu congkak. Nah, mengapa Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak, Bapak Ibu? Yang pertama yang saya catat adalah karena orang yang congkak pasti tidak punya kasih. Apapun yang dikerjakannya, dia selalu mempusatkan diri sendiri. Dia tidak mempedulikan orang lain. Itu sebabnya orang yang congkak sudah jelas mengapa Tuhan tidak menyukainya, mengapa Tuhan menentangnya. Sangat berlawanan dengan hukum kasih dari firman Tuhan. Orang yang congkak dikatakan ditentang oleh Allah. Karena orang yang congkak itu adalah dia tidak mempunyai kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat dengan jelas menyatakan di sana bahwa ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi orang yang congkak dia adalah lawan daripada orang yang punya kasih. Jadi orang yang congkak pasti tidak mempunyai kasih. Itu sebabnya kalau orang yang punya kasih, dia pasti tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian juga kebalikannya, kalau dia memegahkan diri, dia congkak, berarti dia tidak punya kasih. Yang kedua yang saya catat, mengapa Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak. Yang kedua yang saya catat adalah karena orang yang congkak pasti menganggap diri lebih daripada orang lain. Dalam Yeremia 9 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Hal-hal inilah Bapak Ibu yang seringkali melatar belakangi mengapa sih orang itu meninggikan diri, mengapa sih orang itu congkak, menyombongkan diri, membanggakan diri. Karena ada hal-hal di balik kecongkakannya itu ada yang mereka handalkan.
Misalnya, karena jabatannya tinggi, dia merasa orang akan banyak menghormati dia, orang akan banyak yang santun sama dia, menghormati, dan kalau ketemu pasti dia akan bungkuk-bungkuk, mungkin dia merendahkan diri, dan ini menjadi sebuah kebanggaan. Dan itu sebabnya orang yang punya jabatan-jabatan, kalau dia bermegah karena jabatannya, kalau ada orang yang kaya dia bermegah karena kekayaannya, merasa punya pegangan sehingga dia membanggakan diri, dia meninggikan diri, dan dia menganggap yang lain itu lebih rendah, menganggap bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Dan ini sangat ditentang oleh Tuhan. Orang yang congkak ditentang oleh Allah sendiri. Tindakan orang-orang congkak itu seperti yang saya catat di sini adalah dia selalu mencari lawan untuk membandingkan dirinya. Ya, biasanya kalimat yang sering kali diucapkan oleh orang-orang yang congkak atau meninggikan diri atau menilai diri lebih tinggi atau lebih baik, lebih daripada orang lain, dia selalu mengatakan kalau saya, kalau saya. Jadi dia selalu menjadikan diri itu sebagai perhatian yang penting. Dia fokusnya bukan kepada orang lain, tetapi fokusnya selalu kepada dirinya sendiri, ya. Jadi tindakan orang yang congkak selalu cari lawan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, dia bisa berlaku kurang ajar karena merasa dia lebih hebat, dia lebih kuat, dia lebih tinggi daripada orang lain, sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Dia angkuh, ya, dia sombong karena kecongkakan itulah dia membanggakan dirinya. Nah, orang-orang yang congkak, dia memiliki sifat-sifat yang angkuh, tidak sopan, dia lebih suka merendahkan orang lain, berusaha mencari lawan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, dan tanpa disadari bahwa sikap-sikap yang demikian, ya, melawan orang lain, merendahkan orang lain, itu sama dengan merendahkan Tuhan, melawan Tuhan. Mengapa? Orang-orang yang dihadapinya itu adalah ciptaan Tuhan. Tentu saja mengapa Tuhan melawan orang-orang yang congkak, yang menyombongkan diri, yang mudah merendahkan orang lain, karena sama dengan dia berbuat atau melawan kepada Allah. Dan itu sebabnya Tuhan benci kepada orang-orang yang congkak, dan orang yang congkak pasti akan menerima upahnya. Dalam ayat pokok kita tadi dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Artinya apa, Bapak Ibu? Waktu kita belum hancur, waktu kita lagi meninggikan diri, waktu kita lagi sombong, waktu kita merasa di atas, ingatlah tidak lama kehancuran itu bisa menimpa kepada orang-orang yang congkak. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang congkak? Mungkin kita tidak congkak langsung mengatakan dalam perkataan kita. Mungkin kita pernah congkak baru dari dalam hati, kita menyombongkan diri. Manusia mungkin tidak melihat, tapi Tuhan juga melihat apa yang baru saja kita pikirkan, baru saja ada di dalam hati. Tuhan dapat menilainya. Jadi orang yang congkak meninggikan diri, dia tidak akan lama menerima upahnya, yaitu sebuah kehancuran. Ya, itu sebabnya kalau kita belajar di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh yang bagaimana dia meninggikan diri di hadapan Tuhan, merasa dia ada di papan atas, merasa di tingkat teratas, dia sukses, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan tertinggi dari segi harta kekayaan, dia sangat kaya. Ya, di dalam Alkitab ada contoh itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 4, di sana dikatakan bahwa dia itu sementara bermimpi ada pohon yang sangat tinggi, daunnya sangat banyak, buahnya banyak, banyak orang yang berlindung di bawah pohon itu dikatakan. Tetapi waktu raja ini memanggil ahli-ahli jampi, orang-orang pintar, tidak ada yang bisa mengartikan, ya, dari mimpinya itu. Kemudian dikatakan ada seorang datangnya dari langit dan berkata, tebanglah pohon itu.
Dan Daniel dipanggil karena dia punya urapan, punya roh yang berbeda, katakan itu dipanggil untuk mengartikan arti daripada mimpi tersebut. Dan arti dari mimpi itu adalah dikatakan itu berbicara tentang Nebukadnezar sendiri, pohon yang tinggi ya. Kekuasaan daripada Raja Nebukadnezar ini ada di tingkat atas, kekayaannya bahkan keberhasilannya sebagai seorang pemimpin, tetapi dia menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat ada satu ucapan atau perkataan yang diungkapkan ya. Daniel 4 ayat 30 sampai 32. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dari peristiwa ini kita belajar Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai peristiwa-peristiwa di sekitar kehidupan kita itu terjadi untuk melakukan perendahan. Ya, seperti Raja Nebukadnezar, dia angkuh, dia sombong, merasa kekuasaannya itu adalah miliknya dan dia bisa berbuat apa saja. Tetapi Tuhan berkata, tebanglah pohon itu, yang berbicara tentang Raja Nebukadnezar itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar, musuh terbesar kita bukan kecongkakan orang lain, tetapi adalah kecongkakan diri sendiri. Jangan congkak kalau kita tidak mau hancur. Firman Tuhan berkata dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari jangan congkak di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia, karena itu akan menghasilkan kehancuran. Tetapi mari kita, firman Tuhan berkata, kalau kita merendahkan diri, justru Tuhan yang akan meninggikan kita. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita menghafalkan ayat pokok kita ini. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Haleluya. Kiranya ayat ini akan terus mengingatkan kepada kita supaya kita tidak congkak dan sombong, sehingga kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, karena saat kita rendah hati, Tuhan yang justru akan meninggikan kita. Kita pasti diberkati setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar, dan terima kasih bagi Bapak Ibu dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin membagikan sebuah kesaksian, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813242088. Mari kita saling mendukung untuk bertumbuh di dalam Tuhan, saling mendoakan untuk menguatkan sesama kita yang membutuhkan doa dan pertolongan kita. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu. Firman-Mu adalah perkataan-Mu, firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan kami rindu firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, menjaga kehidupan supaya tidak congkak di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, sehingga hanya kemurahan Allah yang ada bagi orang-orang yang mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terima kasih, firman-Mu pasti terjadi, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Kami bersyukur, terima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin.